Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang evolusi ilmu manajemen. Ilmu manajemen mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti ilmu pengetahuan lainnya, di mana pada setiap pergantian era muncul tokoh yang memiliki ide untuk memecahkan persoalan organisasi. Namun, bukan berarti dengan munculnya aliran ilmu manajemen yang baru, metode-metode yang sebelumnya tidak dapat diperkenalkan lagi dalam memecahkan persoalan organisasi. Kasus yang sama pada aliran manajemen yang lama dapat muncul pada era setelahnya. Misalnya, perusahaan besar di Korea Selatan yang bernama Samsung, seiring pergantian pemimpin menerapkan cara yang berbeda dalam mengelola perusahaannya. Hwang, sang pendiri Samsung, mengutamakan keterampilan pekerja, sedangkan Lee Kun Hee memutuskan bahwa hak manajemen memiliki kontribusi yang besar dalam mengelola perusahaan. Konsep manajemen yang paling awal telah diterapkan sepanjang sejarah umat manusia untuk kemajuan masyarakat. Kita telah melihat kreasi-kreasi indah dari zaman batu hingga abad mekanis modern, di mana kreasi-kreasi tersebut tidak mungkin tercipta tanpa kegiatan-kegiatan pengelolaan manajemen yang baik. Kegiatan manajemen selalu dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek besar. Perkembangan ilmu dan praktik manajemen hampir setiap usia umat manusia itu sendiri. Manusia mulai belajar mengatur dan mengelola dengan sederhana, yaitu belajar mengatur dan mengelola diri sendiri dan keluarga. Peradaban-peradaban besar di masa lalu selalu menunjukkan berbagai hasil kreasi ciptaannya yang menandakan adanya kegiatan manajemen yang baik dan rapi. Hasil ciptaan dari dunia kuno seperti piramida di Mesir, tembok besar di Cina, dan Koloseum di Roma memberi bukti-bukti bahwa umat manusia telah sejak lama mempraktikkan ilmu manajemen. Hal yang mustahil jika hasil ciptaan tersebut terbentuk tanpa manajemen yang baik. Munculnya aliran klasik diawali dua tokoh bernama Robert Owen dan Charles Babbage. Satu, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, seorang manajer pada pabrik tekstil di Skotlandia, menaruh perhatiannya pada peningkatan kondisi kerja. Robert Owen menaruh perhatian yang besar terhadap pekerja sehingga disebut sebagai bapak manajemen tenaga kerja. Robert Owen mengembangkan kondisi kerja karyawan dengan cara mengurangi jam kerja, membangun perumahan, pembatasan usia kerja, dan mendirikan toko yang menjual barang-barang kebutuhan karyawan dengan harga murah. 2. Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871 merupakan seorang profesor matematika dari Inggris yang menekankan pada prinsip produktivitas. Babbage menggunakan keahliannya dalam menciptakan mesin hitung yang berfungsi untuk menambah dan mengurang sehingga lebih mudah untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam proses produksi. Produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan menerapkan cara spesialisasi pekerjaan. Makin terspesialisasi seseorang pada suatu pekerjaan tertentu, maka semakin berpengalaman seseorang pada bidang pekerjaan tersebut. Berbagai perusahaan perakitan menggunakan metode ini bahwa setiap bagian menyelesaikan pekerjaannya dan dilanjutkan pada bagian pekerjaan lain untuk menghasilkan suatu produk secara utuh. Dalam teori manajemen klasik berkembang 3 aliran pemikiran, yaitu 1. Manajemen ilmiah. Melalui pengalaman dari eksperimen Hawthorne, muncullah gerakan hubungan manusia pada tahun 1924. Berawal dari aliran klasik dengan ditandai kurangnya perhatian terhadap aspek manusia di tempat kerja di Amerika Serikat pada tahun 1856 sampai 1915. Muncul seorang tokoh yang bernama Frederick W. Taylor untuk memperbaiki kondisi tersebut. Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor menemukan di perusahaan tempatnya bekerja bahwa terdapat permasalahan, yaitu tidak tercapainya efisiensi atau target
berikutnya muncul tokoh-tokoh lain sebagai penerus dari Taylor, seperti H. Iger, F. Bunker, dan Lillian Gibbard, yang berfokus pada efisiensi dan peningkatan produktivitas. H. Iger menemukan bahwa dengan memperbaiki sistem upah akan dicapai peningkatan produktivitas. Sedangkan F. Bunker dan Lillian Gibbard menekankan bahwa studi gerak dan waktu dapat meningkatkan produktivitas. Berikut kontribusi dan keterbatasan manajemen ilmiah. Seperti tabel di samping ini. Kontribusi manajemen ilmiah. 1. Metode-metode yang digunakan dapat membantu pemecahan masalah pada berbagai bentuk perusahaan. 2. Metode-metode yang digunakan akan menghasilkan output secara efisien. 3. Menekankan pada unsur seleksi dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas. Keterbatasan pada manajemen ilmiah. 1. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah organisasi kurang menaruh perhatian terhadap manusia. 2. Kurang memperhatikan unsur sosial bagi karyawan. 3. Hubungan manajemen dan karyawan memiliki jarak yang jauh. 2. Prinsip-prinsip administrasi. Bagian lain pada aliran klasik adalah prinsip-prinsip administrasi. Bagian ini Henry Fayol mengidentifikasi 5 fungsi manajemen, antara lain yaitu yang pertama, ada perencanaan atau planning. Planning adalah fungsi dasar atau fundamental dari manajemen. Dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan sifatnya sangat dinamis. Artinya, dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Henry Fayol menyatakan teori tentang pengorganisasian yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pimpinan organisasi. Oleh karenanya, berbagai fungsi akan tersentralisasi pada tangan pimpinan tertentu. Sebab dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan atau manajerial sebagai pusat wewenang dan bidang kegiatan teknis atau non-manajerial. Prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Henry Fayol adalah adanya pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi. Yang ketiga ada pemberian perintah atau commanding. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol pada proses pemberian perintah adalah ditujukan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia atau SDM sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Yang keempat ada pengkoordinasian atau coordinating. Pernyataan Henry Fayol mengenai koordinasi yaitu bahwa mengkoordinasi dapat berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kelima ada pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatannya telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya, berjalan sesuai dengan target, dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini bermanfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan untuk mengevaluasinya serta untuk memberi solusi terhadap penyimpangan yang sifatnya signifikan. Berdasarkan pengamatan Fayol menemukan 6 kegiatan dalam industri, antara lain teknis atau teknikal, yang kedua ada perdagangan atau komersial, yang ketiga keuangan atau finansial, dan yang keempat keamanan atau security, yang kelima ada akuntansi atau accounting, dan yang terakhir ada manajerial atau manajerial. Seperti pada gambar di samping, yaitu terdapat hubungan antara fungsi manajemen dan kegiatan dalam industri. Dalam melaksanakan aktivitas manajemen, Fayol membagi 14 prinsip manajemen, antara lain yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan arah, yang keenam mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yang ketujuh balas jasa, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan skala hierarki, yang kesepuluh susunan, dan yang ke-11 keadilan, yang ke-12 stabilitas pekerjaan, yang ke-13 inisiatif, dan yang terakhir semangat korps. Tokoh lain dalam bagian ini adalah Mary Parker Follett dan Chester I. Barnard Follett berpendapat bahwa kelompok merupakan suatu mekanisme di
di mana para individu dalam organisasi saling berhubungan secara harmonis melaksanakan tugasnya. Sedangkan Barna berpendapat bahwa sebuah organisasi akan mencapai sasarannya secara efisien apabila ada keseimbangan antara tujuan dengan kepentingan individu. Kontribusi dan keterbatasan prinsip-prinsip administrasi. Kontribusi prinsip-prinsip administrasi yaitu yang pertama memecahkan masalah organisasi secara sistematis, yang kedua melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara jelas, dan yang ketiga pembagian tugas dilaksanakan secara jelas. Keterbatasan prinsip-prinsip administrasi yang pertama sulit dilaksanakan jika organisasi tidak memiliki sistem yang lengkap, yang kedua hubungan antara atasan dan bawahan terlalu kaku, dan yang ketiga terlalu terspesialisasinya pekerjaan membuat sempitnya wawasan pekerjaan. Organisasi birokratis. Organisasi birokratis dipelopori oleh Max Weber. Dia berpendapat bahwa dengan birokrasi, organisasi akan mencapai tujuannya secara efisien. Max Weber 1864 sampai 1920, seorang ahli sosiologi kebangsaan Jerman. Weber mengembangkan teori manajemen birokrasi melalui hierarki dengan menempatkan posisi dan tanggung jawab pekerjaan dalam organisasi. Pekerjaan dibagi ke dalam berbagai bagian dan tingkatan untuk menuntut tanggung jawab setiap pemangku pekerjaan tersebut. Weber membagi-bagi pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok kerja dan sesuai dengan tingkatannya. Pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pekerjaan. 1. Top level management. Top level management ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi, yaitu CEO, COO, CFO, Managing Director, dan Presiden Direktur. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Top level management dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Beberapa peran dan tugas top level manajemen antara lain: 1. Merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. 2. Middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang, atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi. Misalnya, menyusun target secara spesifik dan konkret. Manajer level tengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajer bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya, menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Beberapa peran dan tugas middle level manager antara lain: 1. Membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis. 2. Memberikan saran dan rekomendasi ke top level management. 3. Memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. 3. Lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Lower level manager punya wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah untuk menjalankan peran ini.
Mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja. Contoh manajer level bawah adalah supervisor, office manager, dan section manager dan mandor. Beberapa peran dan tugas manajemen tinggi pertama ini diantaranya: 1. Menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. 2. Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan. 3. Memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis. Esensi birokrasi. Yang pertama, job specialization. Membagi tugas-tugas dalam pekerjaan secara terspesialisasi, membuat pekerja ahli pada bidangnya. Yang kedua, authority delegation. Memberi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap orang berkaitan dengan pekerjaannya. 3. Decision making. Setiap orang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Yang keempat, impersonality relation. Penetapan peraturan untuk diterapkan secara menyeluruh dengan prinsip tidak ada diskriminasi dalam melaksanakannya. 5. Job promotion. Karyawan diseleksi untuk dipromosikan pekerjaannya. Karyawan yang dipromosikan berdasarkan kualifikasi teknis yang dinilai melalui ujian atau menurut latihan dan pengalamannya. Dan keterbatasan aliran birokratis. Kontribusi aliran birokratis mengelompokkan pekerjaan sehingga lebih terinci dan mudah mengerjakannya. Setiap pekerjaan mudah mengerjakan pekerjaan karena disertai dengan job description. Karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan teratur. Keterbatasan aliran birokratis. Hubungan antara pekerja dan atasan sangat kaku. Karyawan hanya paham terhadap pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan secara rutinitas akan membosankan. 2. Aliran perilaku. Untuk meningkatkan produktivitas dilakukan dengan mobilitas kerja manusia yang sangat tinggi. Manusia disamakan dengan mesin. Cara ini dianggap kurang menghargai manusia karena ada unsur manusia yang dituntut untuk melakukan kegiatan produksi yang tinggi. Alasan dibangunnya aliran ini adalah menghargai manusia dalam bekerja melalui pendekatan hubungan manusia, sehingga aliran ini disebut sebagai aliran perilaku. Beberapa tokoh dalam aliran perilaku ini adalah seorang ahli psikologi industri yang menerapkan hubungan manusia untuk meningkatkan produktivitas. Berdasarkan pada hasil penelitiannya, diterapkan bahwa betapa pentingnya penerapan ilmu perilaku dalam manajemen dunia. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu A. Mendapatkan orang yang tepat dan sesuai pada bidang keahliannya. B. Menciptakan kondisi kerja yang baik. Dan C. Memotivasi karyawan dengan baik. 1949 dan rekan-rekannya dari Harvard University melakukan beberapa kali eksperimen untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh pada produktivitas kerja. Eksperimen pertama dilakukan di Western Electric Company, bertujuan untuk menguji pengaruh penerangan ruangan terhadap produktivitas kerja. Hasil eksperimen tersebut memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan produktivitas antara kelompok karyawan yang dilakukan penerangan dengan kelompok karyawan yang tidak dilakukan penerangan. Namun, pada sisi lain, ketika penerangan dikurangi, produktivitas tetap meningkat. Eksperimen yang kedua, Mayer dan rekan-rekannya menguji variabel lain, antara lain kenaikan upah, lamanya waktu istirahat yang bervariasi, jam kerja sehari, dan jumlah jam kerja dalam seminggu dipersingkat. Hasil penelitian itu menunjukkan terdapat kenaikan produktivitas pada kelompok yang diuji. Eksperimen ketiga dilakukan pada faktor-faktor kelompok, yaitu hubungan antar individu dan sikap karyawan. Kesimpulan yang diperoleh adalah munculnya variabel baru dari perilaku manusia sebagai penentu tujuan organisasi. Eksperimen selanjutnya dilakukan dengan memusatkan perhatiannya pada kelompok kerja. Hasil eksperimen ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap produktivitas kerja. Douglas McGregor pada tahun 1906 sampai 1964 dalam bukunya The Human Side of Enterprise menaruh perhatian pada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri para karyawan. Dan teorinya McGregor membagi 2 sifat manusia, yang mana pada sisi negatif disebut sebagai teori X dan yang lain positif disebut teori Y. Teori X dan Y masing-masing ada beberapa asumsi yang dipegang manajer. Maslow pada tahun 1908 sampai 1970, seorang ahli psikologi yang menekankan pada mempelajari kebutuhan manusia sebagai dasar untuk meningkatkan produktivitas. Manusia perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas. Maslow membagi 5 tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri, sehingga disebut sebagai the hierarchy of needs. Maslow berpendapat bahwa setiap orang ingin memenuhi kelima tingkatan kebutuhan secara berurutan, tapi di samping ini merangkum kontribusi dan keterbatasan aliran perilaku. 3. Aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen muncul untuk memecahkan persoalan
dan masalah yang dihadapi organisasi melalui penelitian operasional. Operational Research, aliran ilmu manajemen didevelop oleh Robert M.C. Namara 1950-an dengan menggunakan metode OR. Berikut kontribusi dan keterbatasan aliran ilmu manajemen. Seperti contoh tabel di samping. Kontribusi aliran ilmu manajemen yaitu 1. Diterapkan untuk memecahkan masalah pada perusahaan besar. 2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi di perusahaan. 3. Pemecahan masalah dilakukan secara sistematis. 4. Pemecahan masalah dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya lebih tepat. Keterbatasan aliran ilmu manajemen. 1. Jarang dilakukan pada perusahaan kecil. 2. Terbatasnya mendapatkan tenaga ahli pada bidang operasional research. 3. Membutuhkan peralatan-peralatan dengan harga relatif mahal. 4. Lebih banyak melakukan perencanaan dan pengawasan, tapi kurang untuk kegiatan manajemen lainnya. Sebuah organisasi terdiri dari beberapa bagian, di mana terdapat beberapa pekerjaan, ada setiap bagian, dan ada tugas dalam sebuah pekerjaan, demi seterusnya sampai pada unit-unit terkecil. Manajer sumber daya manusia atau SDM memilih metode pengembangan sumber daya manusia yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja individu sebagai tanggung jawabnya dalam meningkatkan hasil kerja. Oleh karena itu, setiap unit saling terkait antara satu dengan unit lainnya dalam kegiatan perusahaan. 1. Pendekatan sistem. Menurut teori Cass dan Ross Eswick tahun 2002 menyatakan bahwa suatu sistem dapat didefinisikan dan diorganisasikan sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri dari dua atau lebih bagian, komponen atau subsistem yang saling bergantung dan ditentukan oleh batas-batas yang dapat diidentifikasi dari suprasistem lingkungan. Pengertian sistem juga dapat diartikan dalam spektrum yang luas, mulai dari fisik, biologis, dan sosial. Secara umum, suatu organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pemroses input menjadi output untuk meningkatkan nilai suatu barang dan proses perubahan kondisi fisik dan non-fisik untuk mengubah nilai suatu barang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah wadah untuk semua sumber daya organisasi dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mengubah nilai produk. Organisasi itu sendiri terdiri dari suborganisasi, bagian-bagian dalam organisasi yang merupakan subsistem yang saling berhubungan. Dalam pendekatan sistem, tujuan perusahaan harus disatukan dalam bentuk rencana perusahaan. Bentuk rencana seperti itu tentu sangat luas dan umum. Meskipun demikian, ada begitu banyak perusahaan yang mengungkapkan rencana perusahaan mereka dalam istilah yang tidak jelas dan tidak tepat. Rencana perusahaan harus diungkapkan sejelas mungkin dan diumumkan secara luas sehingga tujuan perusahaan dipahami oleh semua karyawan. Kegiatan-kegiatan dari perusahaan kemudian dapat diarahkan untuk mencapai rencana tersebut. Setelah rencana perusahaan disetujui, sistem anak perusahaan harus diatur sehingga tujuan yang terkandung dalam rencana dapat terwujud. Akhirnya, sistem anak perusahaan harus dirancang agar dapat bekerja sama. Dua tipe dasar dalam pendekatan ini adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup tidak dipengaruhi dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan sistem terbuka mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. 2. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi disebut juga dengan metode situasi karena di setiap metode itu, manajer melaksanakannya sesuai dengan situasi yang tepat. Pendekatan kontingensi muncul karena terjadinya metode-metode yang digunakan kurang efektif. Melalui pendekatan kontingensi, seorang manajer dapat mengidentifikasi dan memilih metode yang paling tepat pada situasi lain. Sering terjadi permasalahan yang dihadapi ketika seorang manajer berhasil mengatasi dengan menggunakan metode tertentu, tetapi gagal pada situasi lain. Inilah alasan mengapa manajer dituntut untuk menggunakan berbagai konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi tertentu. Pada pendekatan kontingensi, tindakan seorang manajer dalam mengatasi masalah bergantung pada situasi yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Sekian pembahasan materi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola perusahaan
berbagi dua sifat manusia yang dipandangkan. Sekian pembahasan.